berjamaah. Bapak-bapak, ini mama, alim ulama, cerdik pandai, dan para dewan penasehat, dewan pembina, Undo Kandung, Ikatan Keluarga Minang Undo. Alhamdulillah hari ini kita dapat hadir bersama dalam kegiatan tahunan kami, Ustaz. Setiap tahun kita melaksanakan sholat tarawih secara keliling dari rumah warga IKM kepada rumah warga IKM yang lainnya. Pada malam hari ini kita kehadiran Ustaz yang akan memberikan tausiah siraman rohani untuk kita supaya kita dapat menambah ilmu pengetahuan tentang agama Islam. Kepada Ustaz Saiful Ali Al-Maskaki, Sarjana Hukum Islam, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi subhanallah wa bihamdihi al-maqsudi bil wujud karam wa ihsan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ba'd. Para alim ulama, para tokoh keluarga Minang, keluarga besar keluarga Minang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Kita insyaallah akan menyelesaikan ibadah puasa kita yang ke-20. Mudah-mudahan 20 hari yang sudah kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai amalan yang insya Allah menjadikan kita berhadapan dengan Allah di saat kiamat nanti, diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa-dosa kita. Salawat beserta salam semoga tercurahkan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama saya berterima kasih atas undangan yang disampaikan kepada saya untuk malam ini, sekaligus permohonan maaf karena mungkin bukunya agak lama lagi sedikit. Saya kebetulan dari tadi, mohon maaf sekali lagi. Yang kedua, selalu kalau saya ada di tengah keluarga Minang yang kepada saya bersyukur sekali karena nasab ilmu saya salah satunya ini berasal dari Padang. Saya diasuh oleh almarhum Allahyarhamu Haji Mazharkashi di Lontor, dan gurunya adalah Prof. Muhammad Mahmud Yunus di Padang Panjang. Jadi hampir semua santri-santri yang pernah diasuh oleh Haji Mazharkashi itu selalu diceritakan kepada beliau bagaimana Padang Panjang itu, bagaimana Prof. Mahmud Yunus memberikan ilmu itu. Jadi saya merasa berkah sekali, senang sekali karena ini membuat saya juga mengingatkan saya kepada Al-Fadhum Al-Mukarram Al-Ghafur Lahu Kiai Haji Mazharkashi yang belajar langsung dari Padang. Beliau lama sekali di Padang sampai di Tawalik itu belajar sampai selesai, dan akhirnya inspirasi beliau membangun pesantren Gontor itu, Gontor besar saat ini, itu inspirasinya dan semuanya beliau bawa karena Prof. Mahmud Yunus dari Padang Panjang. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama saya tidak bertausiah, tausiah itu nasihat. Apalah saya ini menasihati bapak-bapak ibu sekalian. Saya sekali lagi ingin hanya mengulang-ulang saja apa yang sudah kita ketahui, kita dengarkan. Mungkin bahkan ada yang lebih pandai dari saya tentang hal ini. Al-Fakir hanya mengulang-ulang saja. Mudah-mudahan ini menjadi ibrah buat saya pribadi dan mudah-mudahan buat kita semuanya agar kita menjalani ibadah puasa Ramadan ini mudah-mudahan lebih bermakna, lebih berkah, lebih insya Allah menginspirasi diri kita di Ramadan kali ini. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah,
salah satu dari tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita di Ramadan adalah seperti yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu kesempatan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda, "Rahma ankum," atau dalam bahasa yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adraka Ramadan wa lam yughfar lahu fa mata wa dakhala an-nar." Atau rahma ankum man dakhala Ramadan man adkhalahu Allah Ramadan wa lam yughfar lahu. Celakalah orang-orang yang Allah berikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, tapi dia keluar dari bulan itu, dia tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang ingin kita capai di bulan Ramadan ini adalah kita dihapuskan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doa yang mutawatir yang disampaikan dari Sayyidah Aisyah, salah satunya adalah Rasulullah minta kita memperbanyak membaca berdoa dengan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, maafkanlah kami atas segala dosa-dosa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Engkau suka orang yang meminta maaf, maka maafkanlah kami atas dosa-dosa kami. Bapak Ibu sekalian, mungkin masih ingat ya, Sayyidah Aisyah satu hari, ini hadis yang masyhur sekali. Sayyidah Aisyah satu hari meriwayatkan ini dan mengatakan, "Lama anastu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Satu hari saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam keadaan santai, enak, senang hatinya, kata Aisyah. Lalu karena melihat itu, Sayyidah Aisyah kemudian mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidah Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'uli." Wahai Nabi, doakan aku. Ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya dan mengatakan, "Allahumma ighfir li Aisyah." Ya Allah, ampunilah Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhara. Dosa-dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Wa ma a'lanat wa ma asarra. Dan apa yang ia sembunyikan dan apa yang ia tampil, dosa-dosa yang ia sembunyikan maupun yang ia tampil. Mendengar doa itu, Aisyah senyum-senyum sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Apa engkau gembira dengan doa ini?" Aisyah saking senangnya, dalam riwayat sampai karena senangnya dia senyum sambil ketawa sampai kepalanya sampai jatuh ke paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi kemudian bertanya, "Ya Aisyah, apa engkau senang dengan doa ini?" Aisyah kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana saya tidak senang dengan doa yang engkau baca?" Lalu apa lanjutan Nabi? Ini yang penting buat kita ini. Kita rasa yang paling penting buat kita. Nabi mengatakan, "Wallahi, demi Allah, ini doa yang aku panjatkan setiap sholatku. Setiap sholat aku baca doa itu siapa? Untuk umat. Masya Allah. Nabi setiap doanya dalam sholat itu membaca doa agar kita semua ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita yang lalu maupun yang akan datang, yang kita tampilkan maupun yang kita sembunyikan. Jemaah sekalian, kalau dosa-dosa ketong hitung ini banyak pasti. Ya. Apalagi campur dengan yang ketong sembunyi-sembunyi itu. Ya kalau yang tampil-tampil ini kan semua orang bisa. Tapi betapa banyak dosa yang kita sembunyikan. Betapa banyak dosa yang kita sembunyikan yang tidak diketahui oleh orang lain. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh sebagian ulama, kalau saja dosa-dosa itu bentuknya bau, punya bau, maka orang mungkin tidak akan lagi mendekati dengannya. Betapa baunya kita karena dosa-dosa yang kita lakukan sepanjang hidup. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di Ramadan kita ini
dengan ijtihad yang kita lakukan, dengan salat yang kita lakukan, dengan ibadah yang kita lakukan, dengan sedekah yang kita lakukan, Allah sekali lagi memaafkan kita, mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa yang lalu, dosa-dosa yang akan datang. Karena tidak ada yang bisa kita harapkan kecuali rahmat Allah, dan tidak ada yang bisa kita harapkan kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu orang pun di antara kita yang tidak berharap mudah-mudahan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kesempatan kita jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, termasuk kita semuanya. Sekali lagi, perbanyaklah membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Karena kita tidak tahu kapan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kalaulah ini Ramadan kita yang terakhir, karena selalu kita mengatakan ini. Kita tidak tahu tahun depan kita masih bertemu dengan Bapak Ibu sekalian dalam suasana semacam ini. Semoga saja Allah panjangkan umur kita bertemu dengan Ramadan berkali-kali sampai dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalaulah Allah kemudian mentakdirkan ini Ramadan kita yang terakhir, mudah-mudahan inilah Ramadan yang menghapus semua dosa-dosa kita. Mudah-mudahan inilah Ramadan yang terindah yang nanti kita hadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita banggakan diri kita karena inilah kita yang beribadah dengan sungguh-sungguh di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kalau ini Ramadan kita terakhir, semua dosa orang tua kita, dosa anak-anak kita, dosa keluarga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kalau ini Ramadan kita yang terakhir, kita sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai pintu Rayyan, pintu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan bagi orang-orang yang berpuasa. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tidak ada yang kita harapkan kecuali rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan 10 hari terakhir, di saat orang lain sibuk melakukan aktivitas yang lain, mudah-mudahan kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan kita lagi seperti yang lalu-lalu. Mari kita baca Quran, kita renungkan diri kita evaluasi diri kita di 10 hari terakhir ini. Mudah-mudahan 10 hari terakhir yang tersisa ini kita benar-benar bermujahadah menjadikan hamba-hamba Allah yang tidak lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya hanya mengulang-ulang saja. Mudah-mudahan ini mengingatkan kita kembali tentang betapa pentingnya kita beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah yang maksum itu, Rasulullah yang sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau di 10 hari terakhir mengencangkan tingkat tingginya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sudah diampuni oleh Allah, ibadahnya masih seperti itu, apalah kita yang banyak dosa ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustaz yang telah